Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Ibu Indonesia di seluruh tanah air, para sahabat Baladeka Network di seluruh tanah air. Malam ini saya Icang Rahardian bersama dengan Bung Ken Arta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Tua. Beliau ini tokoh pemuda Bekasi yang saya kenal mungkin kurang lebih dari tahun 99 ya. Beliau adalah tokoh bergerakan dari mulai di Komite Nasional Pemuda Indonesia, lalu banyak aktivitas-aktivitas beliau terkait dengan kebijakan pemerintah dan bagaimana memperjuangkan masyarakat Bekasi. Para sahabat di Indonesia dan sahabat Baladeka Network, besok 1 Juni 2024, masyarakat Kabupaten Bekasi akan melakukan sebuah kegiatan besar yang bernama Kongres Masyarakat Bekasi. Dan kita akan coba kupas sedikit-sedikit terkait dengan apa tujuan daripada para sahabat atau para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Kabupaten Bekasi menggagas Kongres Masyarakat Bekasi. Bung Ken, siap. Kegiatan Kongres Masyarakat Bekasi ini pertama idenya dari mana nih? Sebetulnya kita sambil santai ya. Ya. Sebab udah 2 hari kita belum tidur. Sebetulnya begini. Ini sebetulnya kesadaran kawan-kawan, kesadaran kolektif gitu yang tertuang dalam Kongres. Nah, kesadaran ini untuk apa? Untuk perbaikan Bekasi ke depan. Untuk perbaikan Bekasi ke depan. Persis. Untuk Seperti itu. perbaikan Bekasi ke depan. Ya. Namun nama Kongres Masyarakat Bekasi pertama yang menyetuskan bersama-sama atau memang ada ide tokoh yang menggagas ini, Bung Ken? Ya, kalau cerita Kongres ini bersama-sama kita kaji. Ini apa namanya kira-kira? Akhirnya kita minta bantuan sejarawan Bekasi. Sejarawan Bung Bekasi. Hendra Kusnawan Iya, gitu kan. iya. Akhirnya rumusan-rumusan ini bernamalah Kongres. Kongres. Seperti itu. Yang hasilnya nanti berupa resolusi, Ya. resolusi Gedung Juang itu ada 5 item besar begitu Ya. untuk kiblat kebijakan pemerintah daerah ke depan. Yang nanti di dalamnya ada butir-butir resolusi Gedung Juang. Inilah yang kita ambil dari rekomendasi kawan-kawan dan diperas menjadi butir-butir resolusi seperti itu. Butir-butir resolusi. Artinya butir-butirnya malam ini mungkin masih dirahasiakan ya. Namun sedikit, Bung Ken, apa saja yang akan coba digaungkan di Kongres Masyarakat Bekasi terkait infrastruktur kah, terkait pendidikan kah, terkait kebijakan pemerintah kah? Apa yang akan dominan diharapkan di resolusi Gedung Juang ini? Sebenarnya ini kerangka besar ya, kerangka besar jangka panjang Kabupaten Bekasi dan masyarakat Bekasi. Nah, kalau terkait bocoran misalkan ya, yang pertama itu resolusinya penciptaan manusia unggul yang agamis Bekasi. Manusia yang unggul agamis Bekasi. Artinya akan mengarah kepada pendidikan keagamaan di daerah-daerah atau di desa-desa mungkin. Persis, pendidikan formalnya bagaimana, pendidikan keagamaannya bagaimana, karakter masyarakatnya seperti apa, nation and character buildingnya seperti apa, masyarakat Bekasi. Ya. Ini ada di dalamnya. Ada di dalam butir-butir dari beberapa butir itu. Namun apakah dalam butir terkait dengan penguatan SDM tadi, adakah disisipkan bagaimana kesejahteraan guru ngaji ini juga penting mungkin? Apa dimasukkan juga? Persis. Nah, ini tadi butir-butir resolusi itu nanti kita ambil dari rekomendasi-rekomendasi peserta Kongres. Kalau kerangka besarnya sudah kita siapkan seperti itu. Oh, kerangkanya sudah disiapkan, nanti akan dibuka di Plur akan coba menjawab atau seperti apa nanti? Seperti itu kira-kira. Jadi kerangka besarnya itu berupa resolusi Gedung Juang. Nah, butir-butirnya itu nanti perasan dari hasil rekomendasi kawan-kawan peserta diperas, diserahkan kepada tim perumus, diperas lalu menjadi butir-butir resolusi Gedung Juang. Ini lebih teknis. Lebih teknis. Seperti itu. Namun besok dibungkan dari kegiatan kita kan kita mulai dari jam berapa kira-kira? Insya Allah kita selesai kawan-kawan upacara karena memang ini
acara kita di tanggal 1. Kenapa di tanggal 1? Justru spirit lahirnya Pancasila ini. Spirit lahirnya Pancasila diimplementasikan untuk masyarakat Bekasi. Persis begitu. Luar biasa. Nah, besok itu polanya ada pimpinan sidang atau memang kita kemas sebagai diskusi, Bung Ken? Begini, sebetulnya sederhana. Kita kemarin minta rujukan dari sejarawan Bekasi. Kita minta cerita dari mulai 1908, 1928, 1945, bahkan sampai 1950 hingga kemari reformasi. Ini rumusannya seperti apa sih? Kira-kira seperti itu. Akhirnya kita menemukan formulasi itu. Di sana ada pimpinan sidang, di sana ada peserta, dari berbagai lapisan masyarakat yang akan menuangkan konsepnya demi perbaikan Bekasi ke depan. Lalu ini akan kita serahkan kepada tim rumus dan diperas menjadi butir-butir resolusi. Seperti itu. Mungkin besok itu masyarakat yang sudah diundang atau semua masyarakat Bekasi yang datang diregistrasi lalu jadi peserta kongres atau seperti apa mungkin? Ini sebenarnya peserta kongres, tetapi kan ada beberapa elemen gitu yang memang kita undang, yang menurut kita memiliki potensi untuk mencurahkan pemahaman dan pemikirannya demi kebaikan Bekasi ke depan. Dan bagi masyarakat kita siapkan juga beberapa lembar untuk mereka memberikan catatan-catatan begitu, atau untuk memberikan mereka rekomendasi yang nanti akan kita kumpulkan di sini. Kita sahkan di panitia gitu dengan stempel gitu, dan ini yang akan kita serahkan tadi gitu. Jadi masyarakat siapapun yang penting berKTP Bekasi atau memang orang tinggal di Bekasi, Bung Ken. Karena Bekasi ini setelah Bekasi, di Mekar ada kota dan ada kabupaten, lalu begitu besarnya industri yang ada di Bekasi, kita kadang juga sulit juga membedakan mana orang Bekasi yang berKTP Bekasi, mana orang yang sekedar bekerja di Bekasi. Ini kriterianya seperti apa, Bung Ken? Kalau cerita seperti itu, bicara masyarakat ya tentu berKTP Bekasi. BerKTP Bekasi. Artinya besok registrasi orang itu menunjukkan KTP. KTP kita Bekasi. udah undang. Oh iya. Oh jadi tadi kembali. Jadi orang yang memang sudah diundang. Lalu bagaimana cara mereka memberikan rekomendasi di dalam kongres besok? Sederhana sebetulnya. Besok bukan ajang perdebatan sebetulnya. Jadi besok itu kita menerima rekomendasi itu baik dari masyarakat yang ada di dalam sini ataupun yang di luar. Kalau yang di luar dengan secara tertulis. Kalau yang di sini silakan kalau masih ada waktu ungkapkan dengan lisan begitu. Kalau tidak ya dengan tertulis. Oh berarti besok kita panitia mempersiapkan macam belangko gitu disebar. Lalu juga panitia membuka open informasi yang akan disampaikan. Berarti kita siapin notulen nih, mungkin. Kita siapin notulen. Lalu bicara dengan namanya kongres tuh lebih dominan kepada pemilihan sebenarnya. Kongres itu memberikan sebuah rujukan. Kongres itu memberikan resolusi juga masuk. Nah, lalu apakah ini hanya orang yang undangannya orang yang ada di Bekasi atau memang utusan per kecamatan? Ini kan berbicara masalah Bekasi. Persis. Jadi kita undang itu ada dua cara. Yang pertama kita undang secara live ya, atau itu undang ya. Tentunya ketika kita bicara konsep kebekasian, saya yakin mereka juga akan datang. Yang kedua juga kita ada undangan yang resmi itu undang kecamatan, kita sampaikan ke tokoh-tokoh di kecamatan. Memang ini panggung rakyat, panggung masyarakat maksud saya. Jadi ke tokoh-tokoh langsung, ke instansi kira-kira seperti itu. Apakah setelah masyarakatnya atau tokoh-tokoh di antara kecamatan, apakah pengisian untuk mereka memiliki ide, apakah mereka sudah mulai angketnya ini udah kita tarikan atau memang penyerahannya besok, Bung Ken? Begini, alhamdulillah hingga malam ini terus berdatangan rekomendasi-rekomendasi. Jadi angket-angket rekomendasi itu sudah ditampung oleh panitia di kantor di sana ada sudah terkumpul. Hari ini coba kita kumpulkan dan coba kita dokumentasikan. Artinya kita pilih mana infrastruktur, mana pendidikan, mana yang lain-lain sudah kita persis. Luar biasa. Gitu. Jadi para sahabat Baladeka Network dan Iwo Indonesia, malam ini adalah malam di mana panitia begitu intens untuk menampung
aspirasi atau rekomendasi dari seluruh tokoh yang ada di Kabupaten Bekasi. Satu lagi Bung Ken, berbicara tentang pembangunan. Kemarin itu belum lama ini Bapeda Provinsi Jawa Barat meluncurkan ada pembangunan di wilayah utara yang konon nanti akan besarnya sama dengan posisi yang ada di selatan. Apakah rekomendasi terkait dengan pemekaran kabupaten ini masuk di dalam Kongres Masyarakat Bekasi? Sampai hari ini kita menunggu rekomendasi dari kawan-kawan. Artinya bukan menunggu, tinggal rekomendasi peserta. Kira-kira seperti itu. Kalau bicara ke depan ada konsep pembangunan, itu konsep pembangunan kita tidak menolak, tapi tidak merugikan masyarakat Bekasi. Bagaimana pertaniannya, bagaimana budayanya. Ini mesti disertakan dalam konsep pembangunan, tidak serta-merta dimarginalkan. Kira-kira seperti itu. Oke, Bung Ken, kalau berbicara tadi berbicara peserta, nah saat ini besok berbicara tokoh siapa saja, Bung Ken, yang akan hadir meramaikan Kongres Masyarakat Bekasi? Alhamdulillah kita sudah keliling Bekasi, ada waktunya sempit, ada beberapa tokoh yang sudah saya sambangi. Alhamdulillah kita sudah menyambangi Bapak Haji Apul, Bapak Haji Amal, Haji Jamaluddin, Pak Haji Bogor, terus Bapak Kiai Kancil yang ada di Cabang Bungi. Ini beberapa tokoh sudah hadir. Alhamdulillah. Besok ini waktunya dibatasi atau memang belum sampai malam sampai sore, atau memang di agenda acara kita ini sudah kita kasih patokan pembukaan, lalu menyampaikan aspirasi, lalu penutup. Bagaimana kemasan acara besok, Bung Ken? Ya itu tadi sebetulnya sederhana, bahwa besok itu bukan ajang perdebatan, tapi ajang pengambilan rekomendasi. Ini sebetulnya nggak butuh waktu lama menurut saya, karena di samping kawan-kawan bisa secara langsung kan bisa menulis. Itu tinggal diberikan kepada pimpinan sidang, kita sahkan, terus kita serahkan kepada tim rumus. Kira-kira seperti itu. Mungkin tadi dari peserta kongres dikumpulkan oleh ketua sidang, hasilnya lalu diserahkan tim perumus. Nah, tim perumus ini dari mana ini? Tim perumus ini kemarin kita diskusikan, kita musyawarahkan. Ini yang menurut kita orang-orang yang menurut pandangan kita kompeten, mempunyai keilmuan untuk merancang bagaimana Bekasi ke depan lebih berperadaban dari hari ini. Tapi personilnya sudah ada atau memang dihasilkan dari besok? Insya Allah besok kalau misalkan ada tambahan ya injekli lah, artinya nggak ada masalah gitu. Kalaupun ini ya tinggal kita sahkan aja. Oh berarti sudah ada tim perumusnya. Nah setelah tim perumus didapat, butir-butir dapat aspirasi masyarakat, dapat semua keinginan masyarakat Bekasi, apa yang dilakukan oleh tim perumus? Ini sedikit-sedikit aja dibuka, Bung Ken. Jadi nanti hasilnya ini akan kita sampaikan ke pemerintah daerah. Oh, hasilnya kita sampaikan ke pemerintah daerah. Kita kawal. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pembangunannya. Oh, jadi semua butir-butir ini disampaikan ke pemerintah, lalu digodok di gedung dewan sampai dengan misalkan memang kalau butuh regulasi juga harus dikawal oleh tim perumus atau oleh memang peserta mungkin. Nah, tinggal nanti besok hasil kongres. Ini dikawal dengan masyarakat Bekasi seperti apa, seperti itu. Nah, ini juga sebagian dari rumusan-rumusan yang akan diambil dari peserta. Baik, sahabat Baladekan Besok, sahabat Ibu Indonesia, kita berbicara tentang Bekasi. Bekasi hari ini adalah sebuah kota metropolitan dan sudah banyak para tokoh industri yang setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan, Bekasi diramalkan akan menjadi kota kedua dari Jakarta yang memang populasinya sangat hebat dan kota yang pertama memiliki yang namanya wisata industri. Bung Ken, kalau berbicara wisata industri, nah apakah dalam kongres ini pun akan disiapkan juga butir-butir terkait wisata industri? Karena memang hari ini saya sudah coba
mendapat informasi bahwa hampir dari 425 kabupaten kota sudah 80 kabupaten kota yang mengirimkan para peserta didiknya untuk berwisata industri, Bung Ken. Saya pikir begini ya, industri itu kalau kita katakan potensi menjadi sebuah potensi. Seperti itu. Kalaupun itu tantangan. Nah, tadi berarti kita bisa menciptakan tantangan itu menjadi sebuah peluang dengan apa tadi? Wisata industri misalnya. Wisata industri. Nah, terkait rumusan, itu tadi. Nanti tinggal kita ambil rumusan-rumusan itu atau rekomendasi itu dari para peserta. Ya. Apakah wisata industri ini seperti apa? Terus bagaimana dengan wisata lokalnya? Ini kan mesti imbang. Ya, ya. Jadi artinya wisata industri juga akan coba dimasukkan butirnya, lalu wisata-wisata desa wisata juga akan disiapkan juga butirnya. Nah, bagaimana peran para sahabat kita, para peserta kongres untuk mengontrol butir-butir itu sudah tercapai atau belum, Bung Ken? Jadi begini, kalau pertanyaannya untuk mengontrol butir-butir itu sudah tercapai atau belum, hasilnya kan besok. Ya, rekomendasi itu besok kita terima menjadi butir-butir. Nah, pertanyaan kembali ke tadi, ini siapa yang mau kawal? Ya, kayak gitu. Ya, kita kawal bersama-sama. Kita kawal bersama. Artinya semua peserta KMB Kongres Masyarakat Bekasi akan kawal kebijakan-kebijakan atau kawal rekomendasi-rekomendasi yang memang disampaikan dari peserta ke panitia. Lalu Bung Ken, kalau berbicara Gedung Juang, hari ini Gedung Juang 45 Tambun Selatan. Peran kita di KMB untuk berkolaborasi kepada pengelola Gedung Juang, karena memang kan cikal bakal Kongres Bekasi ini ada di Gedung Juang. Lalu ke depannya ini apakah sekretariat KMB ini akan di Gedung Juang? Kita belum sampai ke sana. Lagi-lagi nanti bicaranya tinggal rekomendasi Kongres. Apakah ini perlu dilembagakan atau tidak? Ya. Kalau dilembagakan kantornya di mana? Ya. Seperti itu. Tapi saya secara pribadi tadi, dengan melihat berbagai lembaga di Kabupaten Bekasi, ini sebuah potensi untuk mengawal ini. Demi apa? Demi kebaikan Bekasi ke depan. Bagaimana peran serta masyarakat itu bisa terlibat dalam proses pembangunan daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasannya. Ini penting menurut saya. Baik, Bung Ken, bincang-bincang kita kalau kita lebih dalam, karena memang butir-butirnya aspirasi para sahabat yang ada di seluruh desa, seluruh kecamatan ini belum ada. Nanti akan kita sambung kembali. Ya. Sebelum kita tutup diskusi kita kali ini, coba sampaikan closing statement Bung Ken, ajakan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, tokoh yang ada di kabupaten ini untuk hadir di acara Kongres Masyarakat kita. Silakan Bung Ken. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Icang Hardian. Kami berpesan, mari kita hadiri Kongres Masyarakat Bekasi dan banjiri dengan berbagai rekomendasi yang insya Allah nanti akan diperas oleh tim rumus menjadi butir-butir resolusi. Mari segenap kita lupakan kepentingan kita, kepentingan ego sektoral kita, kelompok kita, atau golongan kita. Mari kita berpikir, mencurahkan hati dan pikiran demi peradaban Bekasi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ken. Siap. Sahabat Baladikan Info, sahabat Iwo Indonesia, walaupun sebentar kita diskusi dengan Bung Ken Arca, sangat padat, bahwa Kongres Masyarakat Bekasi ini adalah sebuah pemikiran bagaimana cara membangun sebuah peradaban di Kabupaten Bekasi dengan modernisasi. Dahulu Kabupaten Bekasi selalu dipimpin oleh pemimpin yang memang didatangkan dari Jakarta untuk memimpin Bekasi. Nah, ke depan mungkin harapan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi ini dipimpin siapapun nantinya, kebijakannya didasari dengan resolusi yang akan didapat, butir-butir yang akan coba dituangkan di dalam sebuah skema bagaimana cara membangun Kabupaten Bekasi yang lebih baik. Terima kasih banyak sahabat Iwo Indonesia, Baladikan Network.
bersinar abangku, boom, meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.